Cerita ini bermula dari seorang TKW yang bernama Laras, bekerja di luar negeri demi menghidupi keluarganya. Namun ia difitnah mencuri oleh majikannya dan dipulangkan tanpa uang sepeser pun. Pulang ke desa dengan tangan kosong, Laras justru menemukan harapan dari hal yang kecil. Berjualan air herbal buatan almarhum neneknya. Tak disangka, dari sebotol air inilah hidupnya pun berubah. Cerita penuh air mata, perjuangan, dan keajaiban dari ketekunan. Inilah kisah selengkapnya kehidupan Laras. Pagi itu, langit Jakarta tampak mendung. Namun, bagi Laras, awan tak sekelam isi hatinya. Dengan langkah gemetar, ia berdiri di depan majikannya, Bu Anita, yang menatapnya tajam seperti sedang menghakimi. Kalung berlian saya hilang, dan hanya kamu yang terakhir di ruangan itu. Suara Bu Anita bergetar menahan marah. Ampun Bu, saya tidak mengambil apa-apa. Saya bersumpah demi Allah, saya tidak menyentuhnya. Suara Laras bergetar, hampir tak terdengar. Namun tidak ada yang percaya. Tuduhan itu sudah kadung melekat. Tak ada bukti, tapi juga tak ada pembelaan untuk seorang TKW desa seperti Laras. Hari itu, Laras diusir tanpa ampun, hanya dengan tas plastik berisi pakaian dan beberapa lembar uang gaji terakhir. Ia naik truk barang, lalu pulang ke desa. Desa tempatnya dilahirkan masih sama, tapi pandangan orang tak lagi bersahabat. Beberapa tetangga berbisik melihat kedatangannya. Ibunya, seorang janda renta, menyebut Laras dengan pelukan tanpa pertanyaan. Tak apa nak, yang penting kamu pulang dalam keadaan hidup, kata ibunya sambil menahan air mata. Malam demi malam, Laras lewati dengan memeluk luka dan rasa malu. Ia merasa tak berguna, hingga suatu hari ia menemukan botol kaca tua yang berisi ramuan herbal buatan almarhum neneknya. Dulu, Laras kecil sering melihat sang nenek meracik akar dan daun menjadi minuman penyegar. Dari situlah secercah harapan muncul. Laras mulai mencoba meracik ulang. Ia uji coba pada dirinya sendiri. Dan hasilnya, tubuh terasa lebih segar. Ia memberanikan diri menawarkan ke tetangga. Mulanya ditolak, lalu dicoba oleh satu orang. Dari 1 jadi 3, dari 3 jadi 10. Ramuan itu menyebar lewat mulut ke mulut. Laras menamai produk itu air hidup Larasati. Produksi sederhana dilakukan di dapur. Botol bekas dicuci bersih, dilabeli manual. Ia dibantu ibu dan beberapa ibu-ibu di desa. Penjualan meningkat, tapi cobaan kembali datang. Seorang pengusaha wanita datang menawarkan kerjasama, tapi intuisi Laras menolak karena ia ingin usahanya tetap sederhana dan jujur. Tak lama setelah penolakan itu, muncullah produk tiruan, lebih murah, lebih banyak, dan lebih modern. Penjualan Laras anjlok. Ia hampir menyerah, sampai mengingat pesan ibunya. Rezeki yang halal tak akan bertukar, asal kamu jujur dan sabar. Laras memutuskan berbagi kisahnya lewat video sederhana di media sosial. Ia ceritakan dari awal jadi TKW, dituduh mencuri, hingga kini meracik air herbal. Video itu viral. Ribuan orang menonton, membagikan, dan mendukung. Sana datang lagi.
bahkan lebih besar dari sebelumnya. Influencer kesehatan ikut mengulas produknya. Ia mengurus izin BPOM, membuat pabrik rumahan yang legal. Tidak hanya itu, ia mulai membuka lapangan kerja untuk puluhan ibu di desa. Ia merasa ini bukan lagi soal air minum, tapi soal memberi harapan. Hingga suatu hari, HP-nya berdering. Nama Bu Anita muncul di layar. Laras terdiam beberapa saat sebelum mengangkat. Suara di ujung telepon terdengar berbeda, lelah dan penuh sesal. Kalung itu ditemukan Laras, anak saya yang sembunyikan. Saya malu dan saya minta maaf. Laras tak berkata banyak, ia hanya tersenyum kecil. Saya sudah memaafkan sejak lama, Bu. Hari demi hari berlalu, namanya makin dikenal. Ia diundang ke seminar TV nasional dan diberi penghargaan. Tapi ia tetap tinggal di desa. Ia bangun koperasi perempuan. Ia ingin perempuan desa punya pilihan selain menjadi TKW. Hari itu, ia berdiri di depan rumah produksinya. Di belakangnya, puluhan perempuan muda sedang bekerja sambil tersenyum. Laras menatap langit senja, dalam hatinya berbisik. Dari sebotol air, aku temukan kembali harga diriku. Dan dari luka, aku belajar berdiri. Koperasi kecil itu ia beri nama Kehidupan Baru, bukan tanpa alasan. Bagi Laras, setiap perempuan yang bekerja bersamanya bukan hanya mencari uang, tapi sedang membangun kembali martabatnya. Ia mendatangi rumah-rumah dengan hati-hati. Beberapa ibu ragu, ada yang takut. Tapi Laras sabar. Ia tahu rasa takut itu berasal dari trauma. Ditinggal suami ke kota, anak yang tak pulang, atau masa lalu yang tak mereka ceritakan. Aku bukan orang pintar, kata Laras dalam sebuah pertemuan kecil. Tapi aku tahu rasanya dihina, diremehkan, bahkan dituduh mencuri. Dan aku gak ingin kalian mengalami itu juga. Kalimat sederhana itu membuat beberapa ibu meneteskan air mata. Mereka pun mulai bergabung. 4 tahun setelah kepulangannya, Laras tak hanya dikenal di desanya. Ia mulai dikontak dari komunitas ekspor kecil-kecilan. Seorang diaspora Indonesia dari Malaysia tertarik mengimpor produk air herbal Laras ke toko Asia di Kuala Lumpur. Proses yang tak mudah. Ia harus belajar soal logistik, ekspor-impor, dokumen, sertifikasi. Tapi ia tak pernah mundur. Miskin bukan berarti bodoh, katanya, sambil mengisi formulir bea cukai dengan hati-hati. Produk pertamanya tiba di Malaysia. Ia menangis saat menerima video dari seorang ibu migran Indonesia yang meminum air itu di kamar kos kecilnya sambil berkata, rasanya seperti pulang ke kampung halaman. Suatu malam, Laras duduk di beranda sambil memandangi bintang. Tiba-tiba, ia membuka kotak tua berisi surat-surat dari masa ia bekerja di luar negeri. Ada satu yang belum pernah dibuka, dari seorang teman TKW bernama Mira. Surat itu berisi pengakuan. Mira tahu soal kalung yang hilang dulu. Ia tahu anak Bu Anita yang mengambilnya. Tapi ia takut bersuara. Kini ia meminta maaf karena membiarkan Laras menanggung sendiri. Laras tersenyum pahit. Aku tidak pernah membenci Mira. Kita semua hanya berusaha bertahan waktu itu. Hingga suatu saat di tengah puncak kesuksesannya, kesehatan ibunya mulai menurun. Laras hampir tak pernah meninggalkan sisi sang ibu.
Ia bahkan membatalkan undangan sebagai pembicara di luar kota. Ibunya memeluk Laras suatu malam. "Engkau anakku yang paling sabar. Dulu aku takut kau tak pulang, tapi sekarang aku tahu kepulanganmu adalah pembawa cahaya." Beberapa hari kemudian, sang ibu pergi dalam tidur. Laras tak menangis di pemakaman. Ia menunduk dalam dan hanya berbisik, "Bu, aku sudah sampai. Aku sudah jadi seseorang seperti yang ibu doakan. Kini yang tersisa hanyalah kenangan-kenangan bersama ibunya dulu." Tahun ke-6, Laras membentuk yayasan pendidikan gratis untuk anak-anak perempuan di desa. Ia beri nama Rumah Pelita. Bukan hanya mengajarkan baca tulis, tapi juga keterampilan wirausaha. Ia tak ingin semua orang jadi seperti dia. Ia ingin mereka lebih baik, lebih siap, dan lebih percaya diri. Suatu sore, ia ditanya oleh seorang jurnalis, "Kalau bisa mengulang waktu, apakah ibu ingin kembali jadi TKW?" Laras diam sebentar, lalu tersenyum. "Tidak, tapi kalau aku tidak pernah ke sana, aku mungkin tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan harga diri. Dan tanpa itu, aku mungkin tak tahu bagaimana caranya membangun kembali." Kini Laras dikenal sebagai salah satu tokoh inspiratif perempuan pedesaan di Indonesia. Tapi ia tetap tinggal di sebuah rumah kecil dengan kebun sederhana dan suara burung setiap pagi. Ia sesekali berjalan ke sungai, tempat ia dulu mengambil air bersih sepulang dari Malaysia. Ia menatap aliran air itu dan berkata pelan, "Air bisa merubah bentuk, tapi tetap memberi hidup. Begitupun juga dengan diriku."